cukup setengah sendok, sudah cukup seperti ini. Bisa juga dengan takaran 1 sendok, itu tidak menjadi masalah. Nah, kita taruh di lubang ini, kita lubangi dulu ini lebih bagus lagi. Nah, setelah dilubangi seperti ini, langsung kita taruh tutup seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Putri. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman terong. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat, tanaman terongnya seperti ini. Sangat subur luar biasa. Walaupun dalam kondisi sekarang sangat panas dan lahan kering, tetapi pertumbuhan tanaman terongnya tetap maksimal seperti ini. Daunnya mulus seperti ini. Nah, ini merupakan terong lalap. Jadi terong lalap itu bisa kita konsumsi mentah sebenarnya kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali terong lalap seperti ini. Ini mereknya adalah Kenari. Jadi bakal bunganya sudah cukup banyak seperti ini. Bahkan sudah ada buah seperti ini. Ini besar-besar sudah buahnya. Ini terongnya empuk sekali ini kawan-kawan. Nah ini bunganya juga ini seperti ini. Ini sudah banyak. Ini usia tanaman terongnya kurang lebih baru 1 bulan kawan-kawan. Nah, seperti ini. Buahnya cukup banyak itu di bawahnya. Nah, ini tanaman terong kita tanam hanya di tengahnya saja kawan-kawan. Kita membuat bedengan ini lebarnya kurang lebih 1 meter. Kemudian jarak tanam terong ini antara satu pohon dengan pohon yang lain kurang lebih 80. Kita tidak menanam tanaman terong ini 2 jalur karena tanaman terong itu khususnya terong lalap ini biasanya sangat besar sekali pohonnya kawan-kawan. Makanya kita menanam hanya di tengahnya 1 jalur saja. Nah, di usia 30 hari atau 1 bulan aja sudah segini besarnya kawan-kawan. Apalagi nanti ada hujan itu biasanya pertumbuhannya lebih cepat. Tetapi efek buruknya kalau ada hujan itu biasanya tanaman terong cenderung terkena penyakit yang namanya layu fusarium sama busuk batang. Itu biasanya yang menyerang tanaman terong di musim penghujan. Beda dengan musim panas pada saat ini. Jadi pertumbuhannya normal, tidak terkena jamur. Nah, untuk antisipasi daripada serangan jamur nantinya khususnya busuk batang ataupun layu fusarium, kita melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan-bahan organik juga kawan-kawan, di mana bahan ini sebenarnya lebih efektif untuk di musim kemarau. Bahan-bahan organik itu lebih bagus di musim kemarau penggunaannya. Jadi sifatnya tidak panas dibandingkan dengan bahan-bahan kimia atau pupuk-pupuk kimia kawan-kawan. Ini sangat subur sekali ini. Seperti ini kondisi tanamannya. Ini buahnya juga sudah ada. Tuh, semuanya sudah ada buahnya kawan-kawan. Nah, untuk sekarang ini pun kita akan melakukan pemberian jamur yang mana jamur ini sangat bagus sekali agar penyerapan unsur hara lebih jangkauannya lebih dalam di dalam tanah kawan-kawan. Karena musim kemarau ini kalau akarnya bagus, akarnya sehat, otomatis tanamannya juga akan tumbuh sehat kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk pengendalian daripada hama trip, karena daun tanaman terong itu hampir sama dengan cabai sebenarnya kawan-kawan, penyakitnya tidak jauh beda. Untuk pengendalian hama penyakitnya memang sampai saat ini kita belum sama sekali melakukan penyepraian baik itu dengan insek maupun dengan fungi. Kita ini alami kawan-kawan, sedangkan dasaran pupuk yang kita gunakan menggunakan kulit padi atau sekam kawan, itu kita pakai, tetapi dicampur dengan kotoran ayamnya, itu kita pakai ini. Kita aduk sama dengan kapur dolomit. Jadi dengan demikian tanahnya menjadi subur. Tetapi setelah kita melakukan pencampuran sekam padi dengan yang ada kotoran ayamnya sama kapur dolomit,
kita memang siram dengan mikroorganisme E4 itu kawan-kawan, sehingga tanahnya menjadi steril, bisa menjadi bagus. Kalau tanaman cabai, biasa yang kita lakukan adalah melakukan sterilisasi lahan dengan asam humat, jamur trichoderma, dan silika karbon. Tetapi memang tanaman terung yang kita tanam ini sederhana sekali, pengolahan lahannya simple sekali. Hanya menggunakan pupuk kandang kotoran ayam yang ada sekamnya seperti yang saya bilang tadi, juga dengan kapur dolomit, itu saja kawan-kawan. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, kita siram langsung dengan E4. Kemudian kita tutup dengan mulsa ini, didiamkan selama 20 hari. Setelah itu baru kita lobang dan melakukan penanaman kawan-kawan. Sehingga sampai saat ini pun karena musim kemarau, kita tidak melakukan penyepraian sama sekali dengan fungisida apapun. Begitu juga dengan insek, tetapi pertumbuhannya cukup bagus seperti ini. Nah, khususnya sekarang ini kita akan memberi jamur lagi agar lebih tanaman terung seperti tadi saya katakan lebih jangkauan penyerapan unsur haranya lebih bagus kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan ada jamur trichoderma itu akan lebih bagus sekali untuk antisipasi daripada penyakit busuk batang maupun layu fusarium di musim penghujan nanti. Nah, di usia 20 hari kita memang sudah melakukan pengocoran kawan-kawan dengan menggunakan pupuk organik, yaitu dari kotoran ayam yang sudah difermentasi kita campur dengan E4 juga. Kita kocor pada setiap lubang tanam ini dengan ukuran 100 ml per lubang kawan-kawan. Nah, sekarang ini kita akan memberikan tambahan jamur yang sangat bagus sekali yang biasa kita gunakan untuk tanaman cabai juga. Nah, jamur yang kita gunakan adalah seperti ini bungkusnya kawan-kawan. Ini adalah pupuk Hayati Mycorrhiza. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman, apalagi di saat-saat kemarau seperti sekarang ini. Ini mereknya kita beli Microgrow. Nah, seperti ini. Microgrow adalah pupuk hayati yang mengandung spora dan propagul hidup Mycorrhiza yang bersimbiosis mutualisme saling menguntungkan dengan perakaran tanaman. Microgrow responsif pada tanaman, kehutanan, perkebunan, hortikultura, buah-buahan, dan tanaman hias. Jadi ini manfaat daripada Microgrow atau Mycorrhiza adalah meningkatkan struktur akar, meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfor, nitrogen, dan unsur mikro, meningkatkan toleransi terhadap cekaman lingkungan, tanah asam, kekeringan, dan lainnya. Meningkatkan resistensi tanaman terhadap cekaman patogen, meningkatkan kesehatan tanaman dan produktivitas, memperbaiki kesuburan tanah dan biologi tanah. Ini sangat bagus sekali nih kawan-kawan untuk tanaman sebenarnya, karena dengan memberikan jamur Mycorrhiza seperti ini, jadi jangkauan akar tanaman itu lebih jauh mengambil unsur hara di dalam tanah itu sendiri. Nah, dosis yang kita pakai untuk pemberian jamur Mycorrhiza pada setiap lubang tanam hanya seperti ini kawan-kawan, tidak terlalu banyak, cukup setengah sendok, sudah cukup seperti ini. Bisa juga dengan takaran 1 sendok, itu tidak menjadi masalah. Nah, kita taruh di lubang ini, kita lubangi dulu ini lebih bagus lagi. Nah, setelah dilubangi seperti ini, langsung kita taruh tutup seperti ini. Jadi jamur Mycorrhiza itu akan bersimbiosis atau melekat pada akar tanaman itu, sehingga akar tanaman ini mampu menyerap unsur hara seperti yang telah saya sampaikan tadi.
terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam sistem perawatan tanaman terong dengan memberikan jamur mycorrhiza dengan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses.